Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Eswara Wijitama, NRP 5017251030 dari Departemen Teknik Geofisika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 3, yaitu dasar laut. Untuk yang pertama adalah pendahuluan, yaitu bumi adalah planet air. Yaitu lebih dari 70% permukaan bumi itu didominasi oleh samudra atau hidrosfer. Lalu selanjutnya adalah asal-usul dari samudra. Nah, samudra itu terbentuk sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Nah, air itu sebagian besar berasal dari pelepasan gas vulkanik, uap air dan gas lain dari interior bumi yang panas kemudian terkondensasi sebagai air hujan dan turun saat permukaan mendingin. Untuk usia dasar laut sendiri itu, batuan dasar laut dalam secara geologis sangat muda. Semuanya berusia kurang dari 200 juta tahun dan kontras dengan batuan benua yang berusia miliaran tahun. Untuk selanjutnya yaitu metode mempelajari dasar laut. Yang pertama adalah pengambilan sampel fisik. Itu bisa menggunakan kapal geruk batuan atau rock dredge untuk batuan dan alat bor inti atau korer untuk sedimen. Pengeboran dasar laut dalam oleh kapal khusus telah merevolusi geologi kelautan. Nah, selanjutnya adalah pengamatan langsung itu dilakukan menggunakan kapal selam, penelitian kecil atau submersible, dan sistem yang dioperasikan dari jarak jauh atau remotely operated untuk observasi, pemotretan, dan pengambilan sampel. Selanjutnya adalah pemetaan topografi, itu dengan penduga gema sinar tunggal atau echo sounder, yaitu mengukur kedalaman air dengan memantulkan suara. Jadi suaranya dipantulkan, pantul dengan untuk mendapatkan profil topografinya. Dan sonar multisinar atau multibeam sonar serta sonar sambungan samping atau side scan sonar itu untuk memberi peta dasar laut yang lebih rinci. Yang terakhir adalah unsur internal untuk geofisika itu seismic reflection profiler itu menggunakan suara keras untuk menembus dasar laut dan memantul dari lapisan di bawahnya. Itu tuh mirip sonar tapi menggunakan struktur internal. Untuk survei magnetik, gravitasi, dan refraksi seismik juga dilakukan di laut. Yang ketiga adalah tepi kontinen pasif. Nah, untuk tepi kontinen pasif itu sendiri adalah terjadi di pantai yang secara geologis tenang. Nah, dimaksud tenang itu tidak ada gempa bumi, gunung berapi, sabuk bergunung, dan sabuk pegunungan muda seperti Samudra Atlantik. Nah, yang kedua adalah landasan kontinen atau kontinen shelf, shelf itu dataran tinggi di bawah laut yang dangkal dan cukup miring dengan sangat dan miringnya itu sangat landai sekitar
0,1 sampai 1 derajat. Nah, dan lebarnya itu bervariasi dan itu merupakan bagian dari kerak benua. Selanjutnya ada lereng kontinen atau continental slope. Nah, yang ini itu relatif curam dengan 4 derajat hingga 5 derajat rata-ratanya yang memanjang dari tepi landasan ke samudra dalam. Selanjutnya adalah ngarai bawah laut. Nah, ngarai bawah laut itu lembah berbentuk V, bentuk V yang memotong landasan dan lereng kontinen. Ngarai bawah laut itu terbentuk oleh erosi dan termasuk arus kekeruan atau turbidity currents. Selanjutnya adalah Kagua atau continental rise. Itu endapan sedimen berbentuk baji di dasar lereng kontinen yang mengarah ke dataran abisal. Nah, kaki benua itu terbentuk oleh arus kekeruan dan arus kontur. Yang terakhir adalah dataran abisal atau abyssal plains. Itu wilayah dasar samudra yang sangat datar dan terdalam di bumi sekitar 5 kilometer dalamnya, terbentuk dari lapisan sedimentary gen yang berasal dari daratan yang menutupi topografi kasar di bawahnya. Eh, dan dipendapkan terutama oleh arus kekeruan tadi. Selanjutnya adalah tadi kan pasif, sekarang tepi kontinen aktif dan palung samudra. Untuk tepi kontinen aktif sendiri itu dicirikan oleh gempa bumi, sabuk pegunungan muda, dan gunung berapi di daratan. Nah, umumnya itu terkait dengan batas lempeng konvergen dan tidak memiliki kaki benua dan dataran abisal. Nah, untuk palung samudra itu sendiri, itu cekungan sempit dan dalam, sekitar 8 sampai 10 kilometer yang sejajar dengan tepi benua atau busur pulau dan merupakan lokasi terdalam di bumi paling dalam, lebih sekitar lebih dari 11 kilometer. Oh ya, untuk palung itu terkait dengan zona gempa Benioff di mana lempeng itu menunjam, menunjam, vulkanisme andesitik yang membentuk busur pulau atau rangkaian gunung berapi di benua, aliran panas rendah dan anomali gravitasi negatif yang sangat besar. Selanjutnya adalah punggung tengah dan samudra. Nah, untuk punggung tengah samudra atau Mid-Oceanic Ridge itu rangkaian pegunungan bawah laut basalt raksasa yang besar yang mengelilingi dunia menjulang 2 sampai 3 kilometer di atas dasar laut. Merupakan batas divergen atau pusat penyebaran tempat gerak baru tercipta. Untuk atau lembah retak itu lembah curam yang membentang di puncak gunung di mana kerak kerak itu sedang meregang atau magmanya naik. Magmanya naik dan dicirikan oleh gempa bumi yang berfokus dangkal
aliran panasnya tinggi, dan vulkanisme basaltik. Aku, dan itu adalah zona patahan, zone, itu garis kelemahan di gerak yang melintasi punggung tengah samudra hampir tegak lurus, menyebabkan lembah itu retak bergeser atau offset. eh, Bagian aktif gempa yang terletak di antara segmen punggung yang bergeser itu dikenal sebagai sesar transform. Selanjutnya adalah gunung laut atau Simons. Itu gunung berapi di dasar laut yang berbentuk kerucut yang sebagian besar itu sudah hilang atau sudah punah. Lalu ada gunung laut berujung datar, laut berujung datar itu puncaknya itu diperkirakan diratakan oleh erosi gelombang sebelum tenggelam. Nah, yang terakhir itu gunung aseismik atau aseismic ridge, yaitu rangkaian gunung laut dan guyot yang tidak terkait dengan gempa bumi. Itu berbeda dari punggung tengah samudra. Akhir itu sedimen dasar laut dan kerak samudra. Nah, pertama adalah sedimen terigen atau terrigenous. Itu sedimen yang berasal dari daratan, lalu diendapkan di dekat benua oleh arus kekeruhan tadi dan proses lainnya. Kayak contohnya itu di kaki benua dan dataran abyssal. Lalu selanjutnya adalah sedimen pelagis, itu sedimen yang mengendap perlahan melalui air laut, terdiri dari lempeng halus dan kerangka organisme mikroskopis. Nah, sedimen ini itu hampir sepenuhnya tidak ada di puncak gunung tengah samudra. Nah, untuk komposisi kerak samudra itu setebal kurang lebih 7 kilometer dan terdiri dari tiga lapisan. Itu lapisan pertamanya yaitu sedimen laut, terigen dan pelagis ini. Dan lapisan kedua basalt bantal di atas sheet dikes atau korok basal berlapis. Dan lapisan ketiga yang diperkirakan terdiri dari gabbro. Nah, untuk yang terakhir sendiri itu adalah opioid, yaitu urutan batuan khas yang ditemukan di sabuk pegunungan benua yang dianggap mewakili serpian kerak samudra, termasuk basalt bantal di atas korok belapis, di atas gabbro, dan di atas batuan ultramafik mantel. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang bab 3 dasar laut ini. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.